Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh umat. Karenanya kitalah bisa berkumpul di masjid ini dengan penuh keadaan iman dan takwa. Salawat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, yang mana berkat perjuangan beliau beserta para sahabat terdahulu yang mampu mencerahkan pikiran umat Islam terdahulu, yang bisa mengeluarkan umat zaman terdahulu dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Baik, di sini Al-Faqir ingin menyampaikan beberapa hal tentang indahnya bersabar dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 57, yang artinya, dan sungguh aku akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa ujian pasti akan terjadi kepada kita semua. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar, bagi orang yang mampu menahan kesusahan tersebut. Akan ada pahala, rahmat dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu bersabar atas ujian tersebut. Mengapa ujian itu ada? Jamaah rahimakumullah. Hidup di dunia adalah tempatnya ujian, bukan tempatnya bersenang-senang. Itu tentu kita ketahui bersama. Juga ujian hadir untuk mengukur kadar keimanan seorang muslimin. Ujian juga sebagai pembersih dosa, bukan hanya semata kesusahan bagi seorang muslimin. Bahkan ujian sekalipun juga termasuk tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslimin tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka
Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah kepadanya. Artinya, ujian bukan berarti Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Justru dengan adanya ujian tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah menahan diri, menahan dari keluh kesah, menahan dari menyalahkan takdir, dan menahan dari perbuatan yang melanggar syariat. Sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, yaitu istiqomah dalam ibadah meskipun berat. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Tentu kita sendiri sangat sulit menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin bagi diri kita untuk menahan hal-hal tersebut. Yang kedua adalah sabar menghadapi ujian. Ikhlas menerima ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Keindahan dari sabar ada banyak keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 53. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar. Balasan tanpa batasnya bagi orang-orang yang bersabar adalah di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala kepada mereka tanpa batas. Tentu balasan sabar ini halnya bukan sedikit, tapi tentang Allah Subhanahu wa taala akan selalu cukupkan bagi orang-orang yang sabar. Kemudian orang yang sabar hatinya lebih lapang, tidak mudah stres dan menghadapi masalah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwasanya semua hal yang ada di dunia, baik itu di dunia ataupun di akhirat, adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Saat orang tertimpa musibah, maka hendaklah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan perbanyak doa dan berzikir. Contohnya dari Nabi terdahulu Ayub alaihissalam, beliau sangat sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Cobaan tersebut bukanlah berhari-hari ataupun berbulan-bulan, tapi ini bertahun-tahun. Pun juga Nabi Yakub alaihissalam sabar kehilangan putranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga sabar dalam menghadapi penolakan dan ejekan dari kaum-kaum jahiliyah terdahulu. Kemudian yakin bahawa setiap ujian ada hikmahnya. Kadang kita tidak langsung melihat apa hal positif yang terdapat dari ujian tersebut, tapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap kesulitan pasti akan bermuara kepada kebaikan. Oleh sebab itu, Al-Fakir di sini mengajak diri Al-Fakir sendiri dan juga kaum muslimin untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memang hal tersebut bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti hal tersebut tidak mungkin kita tidak bisa menjalaninya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya hidup tidak lepas daripada ujian. Namun dengan selalu kita mengingat Allah dan bersabar kepadanya akan membuat proses perjalanan hidup kita lebih mudah dan juga menuju ampunan Allah dan derajat yang tinggi di sisinya. Semoga kita
dijadikan menjadi hamba-hamba yang selalu bersabar, diberi kekuatan di dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang selalu mendapat rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Semoga dengan kultum singkat ini dapat mengingatkan kepada diri Al-Fakir sendiri dan seluruh jamaah sekalian untuk selalu bersabar atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.